Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Surat Al-Ma'idah ayat 54, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingat orang-orang yang beriman. Man, siapa orang yartadda murtad itu, man minkum dari kalian, andinihi dari agamanya, dari agama Islam, dia keluar dari agama Islam masuk kepada kekufuran. Ikhbarun, bahwa ini adalah pemberitahuan, bima akan sesuatu, alima yang telah mengetahui Allah Ta'ala, wuku'ahu akan terjadinya itu perkara. Wa qadir tadda, dan sungguh telah murtad siapa, jamaatun segolongan sahabat saat itu, ba'da mautin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar adalah irtidad, ya, riddah, yaitu keluar dari agama Islam. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari riddah, dari kemurtadan. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukumnya terjadi riddah? Dijelaskan di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 393. Yajibu ala kulli muslimin ayyahfadha islamahu. Wajib kepada setiap orang muslim menjaga keislamannya. Jadi wajib kita jaga Islam kita ini, jangan sampai lepas. Enggak boleh sampai terputus, sampai rusak, jaga. Wa yasunahu, dan menjaganya itu Islam, amma yufsiduhu, dari apa saja yang merusak kepada keislaman, wa yubtiluhu, dan membatalkan kepada keislaman, wa yaqta'uhu, dan memutuskan kepada keislaman. Jadi wajib kepada setiap orang muslim menjaga keislamannya dari segala yang merusak, yang membatalkan keislaman. Wa qad kathura fi hadzal zaman, dan sungguh telah banyak pada zaman ini apa at-tasahulu fil kalam, bergampang-gampang di dalam berucap, lalawora, dina nyarita, hatta innahu yakhruju min ba'dhim alfadun tukhrijum anil Islam, bahkan sehingga sungguhnya keluar dari sebagian mereka muslimin lafad-lafad, ucapan-ucapan yang bisa mengakibatkan keluar dari agama Islam. Jadi kita harus tahu apa saja ucapan-ucapan yang bisa mengakibatkan, akibatnya fatal, dia akan keluar dari agama Islam. Wala yarawna dzalika dzanban fadlan an kauni kufran, tapi mereka tidak menganggap bahwa itu ucapan adalah dosa, apalagi menganggap bahwa ucapan itu bisa mengakibatkan keluar dari agama Islam. Jadi kita harus tahu apa saja ucapan yang mengakibatkan seseorang muslim bisa keluar dari agama Islam. Tindak tanduk, pekerjaan, dan keyakinan yang bisa mengakibatkan orang keluar dari agama Islam. Wariddatu waliyadu billahi ta'ala minha tuhbitul amal. Ini tasolat bil maut. Riddah, murtad, riddah, kemurtadan, keluar dari agama Islam, itu bisa menghancurkan amal kebaikan. Hancur amal kebaikannya jika tersambung dengan kematian, artinya sampai mati dia nggak masuk lagi agama Islam. Na'udzubillah min zalik, ya. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Wa ka'annal murtad dalam ya'mal syai'in min khair, dan seolah-olah orang murtad tersebut tidak mengamalkan sedikit pun kebaikan. Kalau kemurtadannya itu, riddahnya itu terbawa kepada kematian. Wa illa, dan jika tidak, artinya dia masuk lagi agama Islam. Sebelum mati, taubat, masuk lagi agama Islam. Hubita thawabu amalihi, maka dihapus pahala amalnya. Amalnya habis karena kemurtadan, dihapus ya amalnya, pahala amalnya, karena dia melakukan kemurtadan. Wa adalahul amalu mujarradan anil thawab, amalnya kosong dari pahala. Yang sudah ia lakukan tuh sebelum murtad, wah kebaikan-kebaikan kosong semua dari pahala. Ya, gara-gara terjadinya hati-hati ya, apalagi zaman sekarang. Harus betul-betul kita jaga nih nikmat iman Islam. Jangan sampai tergoda dengan bujukan-bujukan yang mengakibatkan keluar dari agama Islam. Pegang itu Islam sampai mati, apapun resikonya. Apapun resikonya, pegang sampai mati, jangan sampai lepas agama Islam dari kita. Harus seperti itu, wajib kita seperti itu. Ya, menjaga iman Islam itu hukumnya wajib, jangan sampai dilepaskan oleh kita gara-gara urusan dunia, gara-gara urusan dunia akhirnya mengorbankan Islam. Na'udzubillah min. Jangan, justru dunia ini kita korbankan untuk menjaga keislaman dan keimanan kita. Itu harusnya. Wa faidatu audihi kadzalik annahu la yazamu qada'uhu wa la yutalabu bi fil akhirah. Dan faidah kembalinya orang tersebut seperti demikian, yakni tidak wajib kepadanya mengqadha amal yang dulu sebelum murtad, tidak, dan tidak ditagih. Wa ya'yadzan billah min qat'u mukallafin mukhtarin li islamin. Apa itu riddah? Riddah itu apa? Kamurtadan naon? Apa itu riddah? Qat'u mukallafin, memutuskannya orang mukallaf. Siapa mukallaf? Akil baligh, namanya mukallaf. Orang yang berakal, normal akalnya dan sudah baligh, itu namanya mukallaf. Qat'u mukallafin mukhtarin, memutuskannya seorang mukallaf mukhtarin yang memilih, bukan terpaksa. Ini memilih ya, di Islamin, memutuskan kepada agama Islam, walau imro'atan, meskipun dia seorang wanita, biniyati kufrin, dengan niat kekufuran. Dia memutuskan, ya, memutuskannya seorang mukallaf yang memilih sendiri kepada agama Islam, ya, memutuskan kepada agama Islam dengan niat kekufuran, atau au fi'li kufrin, atau pekerjaan kekufuran, au qaulin mukafirin, atau ucapan yang bisa menjadi kufur. Sawaun qalahu istihza'an au i'tiqadan au inadan, baik dia mengucapkannya karena istihza, memperolok-olok, atau i'tiqadan, keyakinan, au inadan, atau ingkar. Hati-hati nih ya, apalagi zaman sekarang, hati-hati dari permurtadan. Wa tanqasimur riddah ila salasati aqsamin, terbagi riddah itu kepada 3 bagian. Ya, riddah kemurtadan terbagi 3 bagian. Bagian yang pertama al-i'tiqadat, bangsa keyakinan. Contoh, kasyaki fi wujudillah ta'ala, seperti orang ragu-ragu terhadap wujudnya Allah. Kalau ada orang muslim dia ragu-ragu ya terhadap sifat wajib wujudnya Allah. Allah itu ada, dia ragu-ragu, Allah itu ada apa enggak ya? Ragu-ragu, maka bisa mengakibatkan keluar dari agama Islam.
Kalau ragu-ragu terhadap sifat wujudnya Allah. Contohnya seperti itu. Seperti ragu-ragu pada baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau itu Rasul atau bukan? Ragu-ragu. Maka keluar dari agama Islam. Contohnya seperti itu. Yang kedua al-aqwal. Yang kedua al-af'al. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa mengakibatkan keluar dari agama Islam. Seperti apa? Kasujudin lisonamin. Sujud kepada patung. Dia sujud kepada patung, itu mengakibatkan kekufuran. Auli syamsin, atau kepada matahari, auli qamarin, atau kepada bulan, auli makhlukin, atau kepada makhluk, illa li daruratin, kecuali karena ada darurat. Yang ketiga al-aqwalu, bangsa ucapan. Ini ucapan ini sangat banyak. Ya. Bangsa ucapan, ada ucapan-ucapan yang bisa mengakibatkan keluar dari agama Islam. Jadi perkara-perkara yang bisa mengakibatkan keluar dari agama Islam terbagi tiga. Ada yang bangsa keyakinan, ada yang bangsa pekerjaan, ada yang bangsa ucapan. Nah itu. Nah, kita harus tahu. Kalau nggak tahu bahaya nanti. Ya, bahaya. Dihariwangkeun, dikhawatirkan terjadi, dilakukan oleh kita. Na'udzubillah min. Contoh, orang yang ucapan yang bisa mengakibatkan kepada keluar dari agama Islam. Contoh seperti apa? Ucapan apa? Seperti ucapan ya Yahudiyu. Ada orang mengatakan kepada Muslim, orang Muslim mengatakan kepada Muslim, hei si Yahudi, padahal Muslim. Nah itu bisa mengakibatkan, ya, mengatakan kepada Muslim Yahudi, mengatakan kepada Muslim, hei si Nasrani, padahal orang dikatakan oleh dia Nasrani. Bisa mengakibatkan keluar dari Islam orang yang berucap seperti itu. Ya. Atau berucap bagaimana? Andai kata Allah menyiksaku karena aku meninggalkan sholat, beserta aku ini orang fakir, orang sakit, sungguh Allah telah dolim kepadaku. Ucapan itu bisa mengakibatkan kekufuran. Atau dia mengatakan, ya, atau mengatakan, la arda bil ahkami syariah, aku tidak ridha terhadap hukum syariat, atau aku tidak tahu hukum syariat. Tujuannya meremehkan atau mengolok-olokkan. Atau berkata, ma asabtu khairan mundu itu. Sejak aku sholat aku nggak dapat kebaikan. Nah hina karena itu ucapan bisa mengakibatkan kekufuran. Hati-hati ya. Kita harus tahu apa saja ucapan yang bisa mengakibatkan keluar dari agama Islam. Wa hasilu tilkal ibarat yarji'u ila anna kulla aqidah. Dan kesimpulan dari itu ibarat-ibarat, keyakinan, i'tiqad, ya, ucapan, pekerjaan, yarji'u ila anna kulla aqidatin. Kembali kepada sesungguhnya setiap akidah, keyakinan, au fi'lin atau pekerjaan, au qaulin atau ucapan, yadullu ala istihanatin yang menunjukkan kepada penghinaan. Ngahinakeun, au istighfafin atau meremehkan, biha akan itu semua, akidah, pekerjaan dan ucapan, ma'al qasdi, serta bermaksud menghina. Ngomong gitu teh ngahina gitu. Aing gara-gara sok salat jadi bangkrut, ngomong gitu ngahina, murtad tah di lemah teh. Aing gara-gara ngaji euy jadi bangkrut ya usaha, bisa-bisa lamun tuh ngahina tuh ngomong gitu dina niatna ngahina eta bisa murtad jelema gitu. Aing teu percaya kana benerna syariat. Ngomong gitu tujuanna ngahina murtad eta jelema. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Kalau tidak tujuan menghina, aheureuy weh doraka gitu teh. Doraka. Lamun teu tujuan tapi lamun tujuan ngahina, omongan kita teh bisa jadi keluar tina agama Islam. Na'udzubillah min.
Hati-hati. Allahu akbar. Fahuwa riddatun wa illa fala. Itu, ya. Jadi kesimpulannya, kalau akidah itu, setiap akidah, pekerjaan dan ucapan yang menunjukkan kepada penghinaan dan meremehkan kepada itu semua disertai dengan bermaksud ngahina. Ngahina we ieu mah, lain heureuy ngahina. Lamun heureuy teu muibat kana murtad ngan tetep doraka. Doraka ngomong gitu. Ya, itu ngomong gitu doraka. Teu tumiba kana ridah mantengan doraka. Lamun teu neja ngahina ukur heureuy we. Ada salat mah euy, salat mah nomor 2. Rukun Islam, salat nomor. Lamun tujuan ngahina bisa murtad. Lamun tujuan ngahina. Lamun heureuy unggulnya bisa doraka gitu. Kadenya urang jaga tah letah teh kudu apal, harus tahu ya, mana yang bisa mengakibatkan ucapan ini mengakibatkan keluar dari Islam, mana yang tidak. Ada pekerjaan, ada keyakinan, dan ada ucapan. Ya, dari keyakinan, pekerjaan, ucapan yang menunjukkan kepada istihanah, menganggap hina, meremehkan, itu, dan tujuannya menghinakan, maka itu mengakibatkan terjadinya kemurtadan yang tidak disadari. Na'udzubillah min wa illa fala falyahdhar insan min dzalika kullih. Kemudian bagaimana andai kata seorang terjadi kemurtadan, wa yajibu alaman waqat minhu riddatun al-audu fauran. Kalau ada orang terjadi melakukan kemurtadan, maka wajib saat itu juga harus kembali agama Islam. Cepat-cepat syahadat. Cepat-cepat syahadat. Ada orang nginjek Quran. Wah, bahaya, bisa murtad. Kalau menghina, tujuannya menghina, bisa murtad itu orang. Orang yang keluar dari agama Islam murtad punya kewajiban. Apa kewajiban? Harus langsung saat itu juga dia kembali ke agama Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat. Bin nutqi bisyahadatin wal iqla'i amma waqat birridah, dan ia harus mencabut dari apa-apa yang terjadi kemurtadan darinya. Umpamanya dia menghina, harus dia mencabut penghinaan tersebut. Ya. Dan harus menyesal atas apa-apa yang ia telah lakukan dan berniat kuat tidak akan mengulang kembali. Dan wajib mengqadha apa-apa yang telah dia tinggalkan dari kewajiban syariat. Dia murtad 10 tahun nggak sholat, nggak puasa, wajib diqadha. Wajib diqadha itu pada saat murtad. Lalu fa'in lam yatub, jika dia tidak mau tobat, wajabat istitabatu, wajib diperintahkan untuk tobat oleh pemerintah. Gak mau dia tobat, wajib, ayo tobat kamu, tobat, harus tobat. Wala yuqbalu minhu illal islam awil qatlu. Pilihan orang yang tobat 2, salah satu dari 2. Kalau dia gak mau masuk Islam lagi, maka wajib dipenggal kepalanya oleh pemerintah, tapi pemerintah Islam. Na'udzubillah min, kalau tidak mau masuk lagi agama mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah. Allah, ini musibah paling besar ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian bagaimana hubungannya dengan ibadah kalau terjadi kemurtadan? Wa yabtulu biha shaumuh, dia lagi puasa, murtad, batal puasanya. Wa tayammumuhu, tayamumnya batal. Wa nikahu, dan nikahnya pun batal. Qabla duhul au ba'dahu, baik setelah duhul atau sebelum duhul. Sebelum duhul murtad, batal nikahnya. Setelah duhul murtad, batal nikahnya. Pernikahannya menjadi batal gara-gara terjadi kemurtadan. Fa in aslama fil iddah adan nikah. Ternyata dia kembali lagi masuk Islam, baru sehari murtad. Ya. Lalu dia itu tobat, masuk lagi agama ini isinya dalam masa iddah itu tidak batal. Ya, bisa kembali lagi. Dan nikah, kembali lagi nikah. Tidak usah pakai ijab kabul lagi karena di dalam masa iddah. Wala yasihu aqdu nikahi, dan tidak sah akad nikahnya orang murtad. Wa tahrumu dzabihatu, haram sembelihannya orang murtad. Dia nyembelih
itu haram sembelihnya, menjadi bangke sembelihannya. Wala yarisu, dan tidak menerima waris orang yang murtad. Wala yurasu, dan tidak diberi waris. Tidak ada hak menerima waris orang yang murtad, dan tidak hak memberi waris. Menerima waris dan mewariskan. Wala yusalla alaih, dan haram disolatkan. Wala yusalu, dan tidak wajib diaduskan. Wala yukfanu, dan tidak wajib dikafani. Wala yudfanu, dan tidak wajib dikubur. Orang murtad mati, itu haram disolatkan, tidak wajib dikubur, kecuali kalau mengganggu. Waduh, aing bau kieu ya. Nah, itu beda lagi hukumnya. Ini kewajibannya, tidak wajib. Bahkan diadusi tidak wajib diaduskan, tidak wajib dibungkus, tidak wajib. Bahkan tidak wajib dikubur aslan sama sekali. Bahkan bal yajibu igra'ul kilab ala jifatihi. Bahkan wajib igra'ul kilab. Apa igra? Ngahucuhkeun gogog-gogog ala jifatihi. Tah gogog-gogog bawa karya cenah kada harta bangkena jelema nu murtad. Parabkeun ka gogog tah. Dihakanan ku gogog. Bakating ku hinana eueuh hargana eta jalma anu murtad. Naudzubillah min. Wa maluhu fai'un lil muslimin in mata ala. Bagaimana harta-hartanya? Secara hukum Islam itu kembali kepada muslimin. Baitul mal, hak muslimin. Hak muslimin kembali kepada muslimin jika matinya dalam keadaan innallah. Mudah-mudahannya diraksa urang sadayana. Semua kita dijaga oleh Allah. Keturunan kita semua dijaga oleh Allah. Muslimin muslimat semua dijaga oleh Allah dari segala yang merusak kepada akidah, yang dari segala yang merusak kepada Islam, iman Islam kita semua. Allah jaga kita sekalian dari kekufuran. Allah jaga kita sekalian dari kemurtadan. Allah jaga kita dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ilal marji wal ma'ab.